Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nubi Gadget. Ini dia Infinix Hot 9. Sebenarnya HP ini bagus nggak sih? Terus apa yang bikin beda dibandingin smartphone lain di harga 1 jutaan? Nah, di video ini saya akan membahas apa aja yang jadi kelebihan dan kekurangan dari Infinix Hot 9. Mau tahu apa aja? Yuk langsung aja kita bahas. Desain tentu aja jadi faktor utama kebanyakan orang memilih HP ini. Ya mungkin masih cukup sulit mencari HP 1 jutaan dengan desain pansel display kayak begini. Desain bagian belakangnya pun cukup selaras dengan tampilan layarnya. Terus setup kamera belakangnya juga lebih kekinian dibandingin smartphone di harga yang sama. Terus terang untuk desain saya nggak ada komplain lah. Kemudian internal storage seluas 128 GB adalah alasan berikutnya kenapa HP ini lebih baik dari segi media penyimpanan. Storage sebesar ini justru sangat berguna buat yang lebih banyak menggunakan smartphone untuk pemakaian sosmed dan streaming multimedia. Nggak guna juga kan spek bagus tapi storage-nya kecil. Apalagi semisal Anda adalah pemakai aktif WhatsApp yang lumayan makan space cukup banyak. Nah, dengan internal storage sebesar ini, sudah tentu nggak perlu khawatir memanfaatkan fitur download dari aplikasi streaming musik seperti Spotify, atau bisa juga ngedownload beberapa episode drama Korea favorit tanpa perlu khawatir cepet kehabisan free space. Nggak sampai di situ, masih ada slot microSD tambahan kalau masih ngerasa kurang. Belum lagi HP ini udah disertai fitur DTS Sound, pastinya makin menambah experience mendengarkan musik atau menonton film jadi lebih mantap. Jelas kan, kalau Infinix Hot 9 sangat menitik beratkan penggunaan dari segi multimedia, terutama yang sering memanfaatkan layanan streaming atau untuk menikmati fitur multimedia lainnya secara offline. Plus didukung daya tahan baterai yang irit banget. Ada baterai berkapasitas 5000 mAh yang mampu nemenin aktivitas harian dengan screen on time bisa mencapai 8 jam atau lebih. Dari segi software, di video sebelumnya saya udah bahas kalau Infinix Hot 9 punya optimalisasi sistem operasi Android 10 yang tergolong baik. Mengingat SoC yang dipakai masuk kategori SoC kelas low-end. Nggak semua smartphone punya optimalisasi ROM yang baik loh. Contohnya Redmi Note 8 yang mungkin unggul dari sisi spek, tapi sistemnya kerasa kurang smooth. Di HP ini, efek animasi, scrolling di home screen, ataupun buka tutup aplikasi terasa lebih nyaman, dan nggak ada stuttering atau lag di efek transisinya. RAM 4GB-nya pun masih cukup menghandle kegiatan multitasking ringan, sehingga untuk pemakaian sosial media atau non-gaming pastinya nggak akan jadi masalah. Nah, untuk pemakaian sosmed, ada fitur menarik yang diberi nama Social Turbo. Di sini ada banyak fitur-fitur yang akan memberikan fungsi tambahan di WhatsApp. Semisal fitur voice recorder untuk merekam aktivitas panggilan suara lewat WhatsApp. Terus ada fitur beauty mode untuk penggunaan video call. Ya, semacam fitur beauty mode di kamera, tapi ini bisa real time selagi sedang bervideo call. Selain itu, ada fitur untuk berkreasi dengan stiker buatan sendiri. Kemudian bisa juga buat ngintip pesan salah kirim yang biasanya buru-buru dihapus, terus bikin kepo pastinya. Dan masih banyak fitur-fitur menarik lain buat yang sehari-harinya sering banget pakai aplikasi WhatsApp. Terakhir soal kamera, meskipun kamera belakangnya ada 4, hanya kamera utama 16 megapiksel dan kamera makro 2 megapikselnya yang benar-benar dipakai buat motret. Di luar itu, 2 kamera lainnya berfungsi sebagai depth sensor dan low light sensor. Hasil foto dari kameranya nggak ada yang istimewa, tapi udah cukup bagus untuk HP kategori 1 jutaan. Foto siang hari agak kesulitan kalau berhadapan langsung dengan cahaya terang, jadi dynamic range-nya nggak sebaik HP lain meskipun SDR-nya dalam posisi auto. Foto di dalam ruangan hasilnya cukup terang dan minim noise, namun di kondisi yang minim cahaya nggak bisa berharap banyak. Mengingat belum ada mode khusus untuk foto malam dan nggak ada pilihan mode foto manual. Oke, kalau barusan adalah beberapa kelebihan yang saya sukai dari Infinix Hot 9, berikutnya adalah poin-poin yang bisa dijadikan pertimbangan sebelum memutuskan untuk membeli HP ini. Pertama-tama urusan baterai, memang jadi poin positif dari segi daya tahan pemakaian. Tapi untuk charging masih sedikit lemot, karena hanya dibekali teknologi fast charging maksimum 10 watt. Proses charging dari posisi 16% sampai penuh membutuhkan waktu hampir 3 jam. Lama juga sih, tapi no problem lah buat yang punya kebiasaan ngecas HP sambil ditinggal tidur.
Kemudian penggunaan SoC MediaTek Helio A25 bukanlah pilihan yang wah untuk urusan performa gaming. Secara skor benchmark Antutu lebih kurang bisa disetarakan dengan Snapdragon 439. Skor segini dinilai ampas buat sebagian orang, tapi tahu nggak, yang bilang begitu berarti Anda bukan target market dari HP ini. Namun bukan berarti nggak bisa diajak gaming ya, bisa aja kok, tapi nggak usah berharap terlalu banyak. Terakhir yang bikin saya penasaran dan pengen tahu jawabannya, alasan kenapa Infinix mencantumkan dukungan Wi-Fi kategori AC atau Wi-Fi di frekuensi 5 GHz. Dicek melalui aplikasi AIDA 64 pun terlihat statusnya juga ngedukung. Kenyataannya sih Wi-Fi hanya mampu mendeteksi frekuensi standar 2,4 GHz, bukan yang 5 GHz. Bukan masalah besar, tapi ada baiknya kalau memang support, sebaiknya fitur ini diaktifkan aja. Mengingat kalau sedang ada di lingkungan hotspot yang punya frekuensi 5 GHz, bakalan sangat ngebantu ningkatin performa transfer data melalui Wi-Fi. Oke, udah tahu kan apa yang jadi kelebihan dan kekurangan dari HP ini? Buat yang cari smartphone dengan penggunaan hanya sebatas sosmed dan nggak banyak ngegame, pastinya udah cocok dijadikan pilihan. Apalagi buat yang suka download video lewat layanan video streaming supaya bisa ditonton secara offline, ini cocok banget. Dengan sedikit catatan, karena belum dukung sertifikasi Wi-Fi L1, layanan streaming semacam Netflix akan terbatas dan nggak bisa nampilin video berkualitas HD. Oke, sekian dulu video review dari saya. Kalau suka jangan lupa klik like dan share videonya ke teman-teman kalian ya. Subscribe juga channel ini untuk video-video menarik seputar gadget lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.